Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pendahuluan. Sesungguhnya pujian milik Allah. Kita memujinya, meminta tolong kepadanya, dan meminta ampun darinya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan dari kejelekan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya. Mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepadanya, kepada keluarganya yang mengikutinya dan sahabat-sahabatnya. Amma ba'd. Maka sesungguhnya akidah Islamiyah yang dibawa oleh semua risalah para rasul berada pada kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Sebab akidah Islamiyah adalah pondasi Islam, dan akidah Islamiyah adalah timbangan untuk membedakan agama yang benar dengan agama yang rusak. Dikarenakan akidah Islamiyah adalah pondasi Islam dan timbangan untuk membedakan agama yang benar dengan agama yang rusak, maka para ulama Islam, ulama ahlu sunnah wal jamaah, memperhatikan penjelasan terhadap akidah ini, penerangan terhadap akidah ini, dakwah kepada akidah ini, dan pembelaan terhadap akidah ini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menulis karya-karya tulis untuk menjelaskan, menerangkan, mendakwahkan, dan membela akidah. Dan kebanyakan dari akidah mereka jadikan terkandung pada sela-sela karya-karya tulis
untuk menjelaskan, menerangkan, mendakwahkan dan membela akidah, benar-benar ditulis kitab-kitab yang kecil dan yang besar. Maka termasuk kitab-kitab untuk menjelaskan, menerangkan, mendakwahkan dan membela akidah adalah As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad terkait bidang akidah ini. As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Syari'ah karya Al-Ajurri, Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnah karya Al-Lalaka'i, dan Al-Ibanataini karya Ibnu Battah, serta selain itu dari karya-karya tulis yang memperhatikan akidah. Sebab orang-orang yang mulia ini mengetahui kedudukan dan derajat akidah dan mengetahui bahwa orang yang menyimpang dari kelurusan terkait sesuatu dari akidah atau terkait prinsip dari prinsip-prinsip akidah berada pada mara bahaya. Kadangkala penyimpangan itu kekafiran, kadangkala penyimpangan itu bid'ah dan kesesatan, dan kadangkala dikarenakan orang yang menyimpang dari kelurusan terkait sesuatu dari akidah atau terkait prinsip dari prinsip-prinsip akidah berada pada mara bahaya, maka para pencari ilmu wajib memperhatikan pembelajaran terhadap akidah ini dan prinsip-prinsip yang tegak di atasnya. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau berkata, juga bisa jadi kalian mengetahui bahwa Al-Bukhari benar-benar menyebutkan di dalam sahihnya Kitabul Iman, Kitabul I'tisam, dan Kitabut Tauhid. Penyebutan kitab-kitab ini yang berasal dari Al-Imam Al-Bukhari adalah dalam rangka untuk memperhatikan akidah dan prinsip-prinsip Islam. Demikian juga Abu Dawud menyebutkan Kitabus Sunnah dari kitabnya As-Sunan di akhir kitab. Yang dimaksud As-Sunnah adalah akidah dan cara beragama. Dan Muslim menyebutkan di dalam sahihnya Kitabul Iman bersamaan dengan tulisan-tulisan ini terkait akidah, sebab urgennya akidah, termasuk risalah yang ringkas yang ditulis untuk menjelaskan akidah adalah kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad itu bagaikan gunung yang sangat besar, gunung sunnah, gunung keimanan, gunung zuhud, dan gunung wara', yang mana beliau adalah timbangan dan ujian yang dengan beliau dibedakan ahlul haq dan sunnah dengan ahlul bid'ah dan kesesatan. Metode beragama Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala senantiasa menjadi ujian hingga hari kita ini. Prinsip-prinsip yang disinggung oleh beliau rahimahullah dan yang Al-Imam Ahmad rahimahullah berjalan padanya senantiasa menjadi ujian bagi manusia hingga sekarang. Oleh karena itu, barang siapa yang menyeleweng, menyimpang dari prinsip-prinsip yang disinggung dan dipegang teguh oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, demi Allah, sungguh dia telah diuji oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, diuji oleh
cara beragamanya dan diuji oleh akidahnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ujian. Orang yang menyakitinya, perbuatan menyakitinya menunjukkan kesesatannya, keburukannya dan kejelekannya. Sedangkan orang yang mengagungkan dan menghormati Al-Imam Ahmad rahimahullah, manusia mengetahui bahwa dia termasuk ahlu sunnah. Sebab Al-Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya tidaklah diagungkan dan tidaklah dimuliakan kecuali karena sunnah ini. Dan tidaklah Al-Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i dan selain mereka, tidaklah mereka menjadi mulia, menjadi agung dan menjadi besar di tengah-tengah umat kecuali karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, disebabkan mereka menghormati sunnah, mendakwahkan sunnah dan membela sunnah. Maka ketahuilah kadar sunnah, ketahuilah ahlu sunnah dan kedudukan mereka. Selalu bersamalah dengan mereka dan titilah jejak-jejak mereka. Sebab sesungguhnya mereka demi Allah berada pada petunjuk yang lurus di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta di atas jalan para sahabat yang mulia. Yang paling utama di antara mereka adalah para khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka kalian mesti melakukan hal ini. Pelajarilah buku kecil ini yang bisa jadi kita melewatinya dengan cepat. Sebab inilah peraturan daurah-daurah. Tidak semestinya berpanjang lebar padanya. Melewatinya dengan sebagian catatan-catatan penting sebisa mungkin mencukupi kita insyaallah. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, aku memohon kepada Allah mudah-mudahan menjadikan kita memahami agamanya, mudah-mudahan menjadikan kita kokoh di atas jalannya yang lurus, mudah-mudahan menjadikan kita jauh, mudah-mudahan menjadikan kita dan kalian jauh dari jalan-jalan hawa nafsu dan kesesatan, dan mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan perantara kitab ini dan selainnya dari kitab-kitab Islam, apalagi kitab-kitab akidah, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat radhiyallahu anhum berada padanya dan meniru mereka. Qala asy-Syaikh al-Imam Abu al-Mudhaffari Abdul Malik bin Ali bin Muhammad al-Hamadani. Asy-Syaikh al-Imam Abu al-Mudhaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad al-Hamadani berkata, Haddatsana Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abi al-Hasan bin al-Banna قال الشيخ عبد الله يحيى bin Abi al-Hasan bin al-Banna telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, akhbarana walidi Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin al-Banna qal, telah mengabarkan kepada kami bapak kami Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Banna, dia berkata, akhbarana Abu al-Husaini Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran al-Mu'addal qal,
telah mengabarkan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bisharan al-Mu'addal. Dia berkata, Anba'ana Uthman bin Ahmad bin Sammak qala haddathana Abu Muhammadin al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 هجرية. Telah mengabarkan kepada kami Uthman bin Ahmad bin As-Sammak. Dia berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar dengan membaca kepadanya dari kitabnya pada bulan Rabiul Awal dari tahun 293 Hijriah. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri bit-Tinnis qala. Dia berkata telah menyampaikan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri di Tinnis. Dia berkata, Haddathani Abdus bin Malik al-Attar qal. Abdus bin Malik al-Attar telah menyampaikan kepadaku. Dia berkata, Sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Aku telah mendengar Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah meridainya, berkata, Usulu sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Waliqtida'u bihim, meniru mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, semua bid'ah maka ia adalah kesesatan. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan pertikaian-pertikaian dan duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, dan meninggalkan perdebatan, pertengkaran dan percekcokan di dalam agama. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, di dalam usul sunnah ini Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullah menyebutkan sanadnya sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sanad ini bertemu dengan sanad yang kedua, yaitu sanad yang disebutkan Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullah. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, beliau berkata, sebagaimana kalian lihat di dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la di tabaqahnya, dua naskah ini dan dengan dua sanad yang berbeda, satu sama yang lain saling menguatkan dan mengokohkan penisbatan risalah usul sunnah kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah. Demikian juga Asy-Syaikh Albani mendapati manuskrip terkumpul di perpustakaan Al-Zahiriyah, dan Asy-Syaikh Albani menulisnya dengan penanya rahimahullah. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, saya menyangka bahwa
usul sunnah ini memiliki jalan yang lain dan Allah yang lebih mengetahui. Sanad-sanadnya dirujuk dalam keadaan dibanding-bandingkan. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, kita akan mengerjakan itu insyaallah jika waktu mengizinkan untuk kita. Di dalam usul sunnah ini, setelah Al-Imam Al-Lalaka'i menyebutkan sanadnya sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia berkata, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, yaitu prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip memahami agama, prinsip-prinsip cara di dalam memahami agama, menurut kita adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, sebab perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya adalah timbangan untuk orang-orang yang benar, yang berpegang teguh dengan prinsip ini. Dan prinsip ini adalah perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia berada padanya. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia dan khalifah-khalifahnya yang mendapatkan petunjuk, kecuali berada pada petunjuk dan bimbingan di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait akidah-akidah mereka, ibadah-ibadah mereka, muamalah-muamalah mereka, dan seluruh urusan-urusan mereka, apalagi akidah. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan kepada prinsip yang sangat agung ini dan kaidah yang sangat luas ini, yang mana tidak ada sesuatu pun yang menyimpang darinya dari Islam, khususnya akidah. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip cara memahami agama menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, berbeda dengan ahlu bid'ah, sebab sesungguhnya ahlu bid'ah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka dan bersandar kepada akal-akal mereka yang rusak, atau mereka mengaku atau mereka mengeklaim bahwa mereka bersandar pada bahasa Arab atau selainnya dari analogi-analogi, kias-kias yang rusak. Adapun Al-Imam Ahmad dan siapa yang mendahuluinya dari para sahabat, para tabi'in dan imam-imam Islam, maka sesungguhnya agama yang mereka berpegang teguh dengannya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi terkait bidang akidah, maka mereka tidak keluar dari prinsip itu insyaallah. Dan di dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam
terdapat petunjuk yang lurus. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, waliqtida'u bihim, dan meniru mereka. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, meniru para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniru mereka, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniru para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah teladan serta mereka adalah contoh. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengatakan waliqtida'u bihim, meniru mereka, mengisyaratkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk lagi ditunjuki. Addu 'alaiha bin nawajid, gigilah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Demikian juga Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengatakan waliqtida'u bihim, dan meniru mereka, mengisyaratkan kepada hadis yang berisi tentang kelompok yang selamat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa hadhil ummatu sataftariqu ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat berkata, siapakah satu golongan yang tidak berada di dalam neraka? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lain, taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih, malamnya bagaikan siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berpegang teguh dengan perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan kita tidak mendapati seorang pun binasa di tengah-tengah mereka insyaallah. Sebagian manusia menyimpang setelah para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu di akhir masa para sahabat, dan demikian juga di pertengahan masa para tabi'in. Kemudian bid'ah menyebar, lalu muncullah kelompok Khawarij dan Rafidah ekstrim di akhir kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengirim kepada orang-orang Khawarij Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma agar Abdullah bin Abbas mendebat mereka, sehingga kebanyakan dari orang-orang Khawarij kembali kepada kebenaran dengan sebab kuatnya hujjah-hujjah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu sebagian orang-orang Khawarij menghunus pedang-pedang mereka untuk memerangi orang-orang muslim. Lalu Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan itu, dan sebagaimana orang yang di zaman Ali radhiyallahu anhu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum bersepakat untuk memerangi orang-orang Khawarij itu. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi Ali terkait memerangi orang-orang Khawarij, dan tidak ada dua tanduk yang saling beradu terkait hal itu, yaitu tidak ada perselisihan terkait memerangi orang-orang Khawarij. Yang menjadi saksi, yang menjadi hujjah adalah bahwasannya meniru para sahabat
di dalamnya terdapat keselamatan. Meniru para sahabat adalah perahu keselamatan, sebab mereka menyaksikan turunnya wahyu dan mereka mempelajari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah serta penerapan dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka mereka adalah teladan. Oleh karena ini Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang aku dan para sahabatku berada padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.